Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongzi. Dari bab 336 sampai bab 340. Di channel Novel Donghua. Bab 336, Otoritas Tertinggi Wanita. Tahta Alam. Cumu tidak tahu berapa tahun lagi ia harus berlatih sebelum ia memiliki keberanian untuk melangkah di tangga emas yang melambangkan tingkatan spesies. Sekarang, yang bisa ia lakukan hanyalah menghormati dan merenungkan. Setelah sekian lama, gelombang dalam hatinya akhirnya tenang, dan Cumu terus berjalan. Tiba-tiba dia menyadari bahwa usia dan keagungan kota Tianxia tidak lagi penting. Hanya istana emas dan tahta emas yang tersisa di otak Cumu. Tuan muda, Anda telah tiba di istana jiwa. Li Tua mengingatkan Cumu yang tenggelam dalam pikirannya. Cumu tersadar dan mengangkat kepalanya hanya untuk melihat istana perak lainnya yang megah dan mengagumkan. Cumu hanya bisa melihat istana di depannya, tetapi kemegahan istana di depannya ini bahkan lebih besar dari seluruh istana jiwa di kota Li. Perak yang melambangkan kebangsawanan memancarkan kesan kesucian dan kesungguhan. Ini adalah istana jiwa utama. Hati Cumu yang baru saja tenang kembali berdesir. Istana jiwa melambangkan kejujuran, keberanian, dan kehormatan. Seluruh struktur istana jiwa sepenuhnya menunjukkan kualitas-kualitas ini. Berdiri di depan pintu perak aula utama, hati Cumu terasa sangat berbeda. Tidak ada aura yang kuat, juga tidak ada keagungan yang membuat seseorang merasa kecil. Hanya keyakinan yang membuat tekad seseorang menyala kembali. Jika tahta kerajaan adalah kaisar tertinggi, maka mereka yang memiliki keyakinan teguh akan semakin bersemangat dengan perasaan sombong itu. Namun, mereka yang tidak yakin pada diri mereka sendiri akan hancur imannya di depan istana seperti itu. Namun, perasaan di sini benar-benar berbeda. Istana jiwa bagaikan dewi yang suci dan mulia, berpakaian perak. Sama-sama tidak dapat dijangkau, tetapi selama seseorang memiliki keyakinan di dalam hatinya, dewi yang mulia ini akan memancarkan cahaya sucinya. Dengan lembut menyalakan kembali api seseorang untuk memperjuangkan lebih banyak kehormatan. Cumu tidak pernah begitu mencintai faksi-faksi besar. Ia merasa semua faksi hanyalah orang-orang bersemangat dengan pemikiran serupa yang berkumpul bersama dan menjalankan berbagai hal dengan metode pemerintahan mereka sendiri. Namun sekarang, harus dikatakan bahwa status istana jiwa telah meningkat pesat di hati Cumu. Terutama saat menghadapi tahta alam, perasaan kecil dan sedih perlahan-lahan mereda dalam cahaya perak yang lembut. Berdiri jauh dari sana, Cumu tiba-tiba teringat pada ibunya, Liu Binglan. Mungkin Cumu secara tidak sadar melihat istana jiwa sebagai dewi yang lembut namun sombong karena keberadaan Liu Binglan. Cumu tidak tahu apakah ibunya telah kembali ke istana jiwa atau masih berada di suatu tempat berbahaya di dunia ini untuk mencoba menemukan es abadi dunianya. Ketika Cumu masih muda, kesannya terhadap Liu Binglan tidaklah baik. Dia selalu merasa bahwa Liu Binglan bagaikan seorang dewi yang berada di atas sana, selalu menggunakan tatapan dinginnya untuk mengawasinya, tidak memperlihatkan emosi apapun di wajah cantiknya. Hanya sampai dia keluar dari dunia bingung Kaisar Iblis Galaksi Biru, Cumu yang lebih dewasa menyadari bahwa Liu Binglan tidak hanya ingin menempatkan putranya sendiri ribuan mil jauhnya. Dia hanya tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya sama sekali, dan tidak tahu bagaimana menjadi seorang ibu. Cumu adalah orang yang rasional. Meskipun dalam 20 tahun ia tumbuh dewasa, ia hanya melihat Liu Binglan yang dingin dan sombong, ketika ia pergi mencari es abadi dunia untuknya. Cumu telah menghapus semua emosi pemberontakannya. Jadi, setelah berjalan memasuki istana jiwa, tugas pertama Cumu bukanlah mencari orang yang menjual jantung rubah neraka ekor 9 kepadanya. Melainkan bertanya apakah Liu Binglan ada di istana jiwa. Tuan muda, jika Anda ingin bertanya tentang situasi wanita bangsawan, Anda tidak perlu bertanya kepada para pelayan di aula depan istana. Mereka mungkin bahkan tidak tahu apa itu yang maha tinggi. Li Tua mengingatkan Cumu. Kenapa begitu? Bukankah dia orang yang berjabatan tinggi? Kenapa tidak ada yang mengenalnya? Tanya Cumu dengan heran. Istana jiwa memiliki 7 binatang suci diagram. Berdasarkan 7 binatang suci diagram ini, istana ini terbagi menjadi 7 istana besar. Palace Supremes adalah sistem individu di luar sistem 7 istana. Mereka tidak berada di bawah kendali 7 tetua agung,
tetapi memiliki otoritas yang sama dengan 7 tetua. Dari sudut pandang orang luar, Istana Jiwa hanya memiliki 7 istana, dan posisi tertinggi adalah 7 tetua. Kenyataannya, 4 Palace Supremes juga duduk dan berdiri bersama dengan 7 tetua. Kata Oatly. Apa perbedaan antara pemimpin tertinggi istana dan para tetua? Apakah ada banyak wanita bangsawan atau hanya dia? Cumu selalu penasaran dengan posisi apa yang dipegang Liu Binglan di Istana Jiwa. Cumu telah berhubungan dekat dengan banyak istana jiwa, tetapi telah menemukan bahwa banyak istana jiwa ibu kota kerajaan tidak memiliki gelar wanita bangsawan. Sepertinya ada kebutuhan untuk menjelaskan semua struktur istana hewan peliharaan jiwa kepadamu. Bagaimanapun, kamu sekarang adalah tuan muda istana jiwa. Jika kamu tidak mengerti ini, seseorang akan menertawakanmu. Kata Li Tua. Cumu hanya ingin memahami sistem istana jiwa, jadi dia mendengarkan Li Tua berbicara perlahan. Sebelumnya aku berkata, istana jiwa memiliki 7 binatang suci diagram, masing-masing. Roh angin yang mengikat, kumbang Xuan Zhen, burung Ming abadi, selir palem daun, binatang Lin Yin, bunga batang suci, binatang Wanmo. Berdasarkan ketujuh diagram binatang suci ini, istana jiwa dibagi menjadi 7 aula besar, yaitu istana angin terikat, istana Xuan Zhen, istana Ming abadi, istana palem daun, istana Lin Yin, istana batang suci, dan istana Wanmo. Struktur utama istana jiwa adalah 7 istana besar mereka. Pada kenyataannya, ketujuh istana ini mengelola semua pekerjaan di istana jiwa. Setiap istana akan menempatkan 1 tetua senior, 2 tetua, dan 3 kepala istana. Palace Master adalah gelar tingkat ke-10. Siapapun yang lebih tinggi tidak memiliki gelar, tetapi memiliki otoritas tertinggi di seluruh Seoul Palace. Mereka bertanggung jawab atas arahan dan pengembangan terpenting di Seoul Palace. Orang-orang internal Seoul Palace menyebut para tetua senior dan organisasi tetua ini sebagai Palace Court. Karena 7 tetua senior istana dan tetua mungkin secara tidak sengaja bias terhadap yurisdiksi mereka sendiri, jadi untuk menyesuaikan dengan alasan pribadi ini, pengadilan istana menambahkan 4 atasan istana lainnya. Pada kenyataannya istana jiwa memiliki 4 atasan, keempat atasan itu hanya memiliki 3 orang. Masih ada 1 tempat kosong, dan tempat itu sudah kosong cukup lama karena alasan yang tidak diketahui. Wanita mulia adalah gelar ibumu. Pada kenyataannya, itu juga merupakan gelar unik di ranah hewan peliharaan jiwa karena dia adalah satu-satunya wanita di antara 3 pemimpin istana. Serta wanita dengan peringkat tertinggi di pengadilan istana. Adapun mengapa wanita bangsawan memiliki kekuatan yang begitu tinggi, itu cerita yang panjang. Ini adalah sesuatu yang bisa ditanyakan oleh tuan muda kepada wanita bangsawan karena bahkan aku hanya tahu sedikit. Pengingat, istana jiwa tidak memiliki bibi atau paman sepertimu, karena wanita bangsawan tampaknya adalah seorang yatim piatu. Kurasa. Li Tua mengucapkan serangkaian kata yang membuat Cumu pusing. Terutama dengan 7 diagram binatang suci, Cumu hanya mengingat beberapa nama mereka. Tentu saja, yang terpenting adalah Li Tua menyebutkan bahwa ibunya adalah seorang yatim piatu. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak diketahui Cumu. Setidaknya tidak ada yang menceritakan kepadanya tentang kisahnya, atau dengan kata lain, dia hanya tahu bahwa ibunya adalah wanita bangsawan istana jiwa. Segala hal lainnya kosong. Peringkat di dalam istana jiwa sangat ketat. Jika, seperti yang dikatakan Li Tua, kepala istana adalah posisi yang mirip dengan tetua senior dan memiliki kekuatan tertinggi, maka posisi tersebut biasanya memiliki beberapa faktor warisan. Jika Liu Binglan adalah seorang yatim piatu, bukankah dia harus mencapai posisi tersebut hanya dengan kekuatannya sendiri? Cumu telah memperkirakan usia Liu Binglan. Sejak lahir, Liu Binglan bahkan belum berusia 20 tahun. Lalu, dibandingkan dengan para tetua senior, tetua, dan penguasa istana yang semuanya lebih tua darinya, bagaimana dia bisa mencapai posisi itu? Jika dia benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri, bukankah dia seorang wanita yang sangat dekat dengan tahta kerajaan? Dengan banyak dugaan, Cumu akhirnya melangkah masuk ke istana tengah istana jiwa. Istana tengah istana jiwa memiliki jajaran istana terluas. Berjalan ke sana tanpa petunjuk berarti tersesat. Tuan muda, di istana jiwa kota lain,
menunjukkan identitas tuan muda Anda akan menyebabkan para penguasa istana menjadi bingung mengenai tuan muda yang mana Anda, jadi Anda bisa melewatinya. Namun, di Istana Jiwa Utama, di mana wanita bangsawan belum mengungkapkan identitas Anda secara publik, Anda tidak boleh berkeliaran dengan dekrit tuan muda Anda. Lagi pula, begitu Anda menunjukkannya, orang-orang tua di pengadilan istana mensubscribe channel Novel Donghua dan akan melemparkan Anda ke suatu tempat dan membelai jenggot mereka sambil menatap Anda dan menginterogasi Anda secara mendalam. Karena mereka semua belum pernah melihat Anda sebelumnya, hanya wanita bangsawan yang dapat memastikan identitas Anda. Jika wanita bangsawan tidak ada di Istana Jiwa, Anda mungkin tidak dipenjara, tetapi akan ada banyak ketidaknyamanan dengan mobilitas. Tentu saja, jika Anda tidak khawatir tentang masalah, Anda dapat memberitahu mereka sebelumnya. Orang-orang tua itu tidak akan cukup bodoh untuk memenjarakan Anda sebagai penipu. Saya hanya takut akan masalah yang tidak perlu yang dapat menunda pelatihan Anda. Jadi, jangan memasuki istana bagian dalam. Biarkan orang-orang di istana tengah melapor kepada Tuan Istana Yu dan bertanya kepadanya, kata Li Tua. Cumu juga tidak ingin menjelaskan identitasnya kepada pemegang kekuasaan asing. Jika identitas tuan muda memiliki keistimewaan, maka Cumu mungkin tidak akan merasa kesulitan. Namun, Istana Jiwa sangat ketat terhadap generasi muda mereka. Bahkan tuan muda tidak memiliki banyak hak istimewa, jadi dia tidak boleh sembarangan mengibarkan identitasnya. Tentu saja, jika dia menunjukkan identitasnya, maka Cumu harus menggunakan identitas tuan muda istana jiwanya, Chu Chen. Jika dia memanggil mimpi buruk putih dari istana mimpi buruk, dan seseorang melihatnya secara tidak sengaja, Cumu akan dilaporkan dan masalah akan terjadi. Tidak akan terlalu sulit untuk bertemu dengan Master Istana Yu. Cumu menggunakan gelar tingkat ke-6-nya untuk langsung memberitahu seorang pelayan agar mengirim pesan. Setelah mendengar namanya, Master Istana Yu tentu saja akan datang. Memang, tak lama kemudian, Kepala Istana Yu menyuruh seseorang membawa Cumu ke wilayahnya. Setelah beberapa kali bertanya, Kepala Istana Yu menjawab bahwa wanita bangsawan itu tidak berada di Istana Jiwa, dan sudah lama tidak ke sana. Tuan muda, apakah Anda melakukan perdagangan untuk jantung rubah neraka ekor 9 di kota Guo? Kepala Istana Yu tiba-tiba bertanya. Bagaimana kamu tahu? Cumu bertanya dengan heran. Perhatikan kejadian ini, kata Kepala Istana Yu dengan serius. Bab 337. Tangan hitam tak terlihat, Xia Guanghan. Berhati-hatilah. Cumu menatap bingung ke arah penguasa istana, tidak tahu apa arti dari kata waspada. Wakil penguasa istana mengirimiku informasi bahwa beberapa waktu lalu, sejumlah besar benda roh untuk spesies rubah iblis dijual di berbagai lokasi. Ketika pihak lain mengonfirmasi transaksi tersebut, orang ini sengaja membatalkan transaksi tersebut dan memindahkannya ke kota Tianxia. Selama kurun waktu tersebut, putra sulung wakil penguasa istana mulai membeli darah rubah iblis dari istana jiwa yang dibuat oleh para ahli pengobatan. Jadi, transaksi tersebut tampak agak aneh, kata penguasa istana Yu. Mungkinkah ada seseorang yang menaruh hati rubah iblis di dalam daftar, namun tidak pernah benar-benar memiliki barang itu, dan berniat untuk menipu uang orang tersebut? Tanya Cumu. Tidak mungkin penipuan semacam ini muncul dalam pertukaran istana jiwa kita. Justru karena pihak lain benar-benar memiliki benda roh dan terlebih lagi menyelesaikan transaksi sehingga tampak agak aneh. Namun, kami tidak mengganggunya. Karena wakil penguasa istana menyebutkannya. Saya secara khusus memeriksa informasi transaksi benda roh rubah iblis ini dan kebetulan melihat bahwa Anda membeli jantung rubah neraka ekor 9 seharga 1 juta emas. Karena itu, saya hanya memberitahu Anda, bagaimanapun juga, 100 juta adalah jumlah yang sangat besar bagi seorang anak muda, kata penguasa istana Yu. Perkataan Tuan Istana Yu membuat Cumu langsung terdiam. Tuan muda ingin berpartisipasi dalam pertempuran kerajaan. Tuan Istana Yu tidak melanjutkan pertanyaannya dan mengganti topik pembicaraan ke pertempuran kerajaan. Ya, Cumu menganggukkan kepalanya. Lalu apakah Tuan muda mewakili Istana Jiwa, atau mewakili dirimu sendiri saat bertarung? Tanya Master Istana Yu. Apa bedanya? Tanya Cumu. Jika kamu mewakili Istana Jiwa, kami dapat menominasikanmu untuk kualifikasi unggulan saat kamu memasuki kompetisi.
Kamu hanya perlu membuktikan kekuatanmu 3 bulan sebelum pertempuran alam di depan 10 Master Istana. Kami akan mengatur agar kamu berada di tim tertentu. Kamu juga dapat menggunakan otoritasmu sebagai tuan muda dan memilih anggota timmu sendiri. Aku yakin ada beberapa ahli muda yang bersedia setia padamu, dan tuan muda lainnya telah melakukan ini. Tentu saja, jika kamu ingin orang-orang setia, akan lebih baik menunggu Yang Mulia kembali dan mengumumkan identitasmu kepada publik, kata Palace Lord Yu. Tuan muda lainnya dapat membentuk kubu mereka sendiri. Bukankah itu tim yang terdiri dari generasi muda terkuat Istana Jiwa yang bertarung? Tanya Cumu, heran. Itu tergantung pada hubungan di antara mereka. Setiap tuan muda sombong dan tidak terkekang. Di antara mereka, tuan muda kelima bahkan akan berpartisipasi sendiri tanpa rekan satu tim. Sedangkan untuk tuan muda ketiga, dia sudah membina tim untuk berpartisipasi 5 tahun lalu. Jika tuan muda ingin berpartisipasi dalam kompetisi sendiri, tidak ada masalah selama tuan muda bisa bertahan sampai akhir, kata Tuan Istana Yu. Aku tidak begitu paham dengan pertempuran alam. Aku akan memikirkan masalah ini lagi setelah aku lebih memahaminya, kata Cumu. Tidak apa-apa, jika tuan muda memiliki sesuatu yang tidak dapat ia lakukan atau bicarakan, saya sarankan agar Anda membentuk tim sendiri atau berpartisipasi sendiri. Dengan begitu, segalanya akan lebih mudah. Kata-kata Tuan Istana Yu memiliki makna yang lebih dalam di baliknya. Ekspresi Cumu sedikit berubah, dan dia menatap Tuan Istana Yu yang nadanya biasa saja. Namun, dengan sangat cepat, dia mengerti arti kata-katanya. Ini adalah hal yang jelas-jelas tidak bisa diakui Cumu dan dia berpura-pura tidak menyembunyikan apapun. Tuan Istana Yu tidak melanjutkan pertanyaannya, karena dia tidak sepenuhnya yakin apakah tuan muda ini adalah setengah iblis. Apakah tuan muda Cu masih berada di peringkat ke-6? Tuan Istana Yu masih berutang budi pada Cumu dan tentu saja tidak akan menggali akar permasalahannya. Ya, apakah Tuan Istana Yu punya cara yang memungkinkan aku menaikkan gelarku dengan cepat? Tanya Cumu. Ini, aturan istana menyatakan bahwa siapapun yang memiliki jabatan tidak boleh memberikan hak istimewa apapun kepada anggota generasi muda. Jika tuan muda ingin mendapatkan gelar yang lebih tinggi, Anda harus mengandalkan kerja keras Anda sendiri. Ini juga merupakan bantuan terbaik untuk pertumbuhan tuan muda. Tuan Istana Yu tahu bahwa Cumu baru saja memasuki Istana Jiwa, jadi dia sengaja menjelaskan situasinya. Kenyataannya, cara Istana Jiwa melakukan sesuatu tidak memandang muka atau penghargaan, tetapi itu sangat pantas. Jika semua hewan peliharaan dan benda-benda spiritual milik pelatih hewan peliharaan jiwa diperoleh oleh faksi yang mendukungnya, maka meskipun pelatih hewan peliharaan jiwa itu memiliki hewan peliharaan jiwa kelas 1, ia tidak lebih dari sekadar pelatih hewan peliharaan jiwa kelas 3 karena pelatih tidak akan tahu cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Baiklah, aku akan memikirkan caranya sendiri, kata Cumu. Kekuatan tuan muda Cu mungkin tidak seperti yang terlihat. Yang bisa kulakukan adalah membantu tuan muda mendapatkan pekerjaan untuk gelar peringkat ke-7. Tuan muda Cu seharusnya sangat akrab dengan pelatihan di alam liar, jadi jika tuan muda merasa Anda memiliki kekuatan, aku dapat membantu tuan muda Cu memilih hadiah istana peringkat ke-7. Setelah misi selesai, tuan muda dapat memperoleh gelar peringkat ke-7 setelah tuan muda menyumbangkan emas yang dibutuhkan dan menyelesaikan transaksi jantung rubah neraka ekor 9, kata penguasa Istana Yu. Berapa besar hadiah yang didapat dari hadiah tingkat ke-7? Tanya Cumu. Hadiah tingkat 7 yang normal, kata penguasa Istana Yu. Cumu ragu-ragu. Jika dia pergi dan mengambil misi tingkat ke-7, itu akan jauh dari sepadan dengan 30 juta emas yang dihabiskan untuk perjalanan jauh. Segera, dia bertanya, apakah ada hadiah tingkat ke-8 di istana? Penguasa Istana Yu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi menutupnya dengan keras dan ekspresinya berubah sedikit aneh. Sebenarnya, hadiah yang disebutkan oleh Palace Lord Yu adalah hadiah yang telah diberikannya. Palace Lord Yu dari Immortal Ming Palace adalah bagian dari yang membutuhkan kristal bagian dalam dari Chaotic Thunder Feather Demons tahap ke-108 untuk menjadi bahan bagi seorang apoteker. Guna mencegah Immortal Ming Bird yang baru lahir mati saat lahir. Kesulitan untuk hadiah ini tidak terlalu tinggi, lagi pula,
Chaotic Thunder Feather Demons hanyalah hewan peliharaan jiwa komandan kelas rendah. Namun, setelah selesai, seseorang akan dapat memperoleh nilai gelar peringkat ke-7 yang diberikan oleh Immortal Ming Palace. Misi itu jelas sangat sulit bagi orang-orang muda pada umumnya, dan jika Chumu tidak berhubungan dengan si setengah iblis, penguasa Istana Yu tentu saja akan khawatir apakah Tuan Muda Chu akan mampu menyelesaikannya. Terlebih lagi, baru saja, Palace Lord Yu sedang berdebat apakah akan memberikan sedikit bantuan kepada Chumu secara rahasia atau tidak untuk memperlancar proses perolehan nilai gelar peringkat ke-7. Namun, saat itu, Tuan Muda Chu ini dengan sangat tenang bertanya apakah ada hadiah peringkat ke-8 di istana. Hal ini menyebabkan Palace Lord Yu dengan tegas menghentikan kata-kata yang hendak diucapkannya. Tuan Muda Chu, Anda berbicara tentang hadiah peringkat ke-8 di istana. Penguasa Istana Yu merasa mungkin dia salah dengar dan secara khusus meminta untuk mengonfirmasi. Ya, aku tahu kekuatanku tidak memadai, tapi aku ingin mencoba, kata Chumu. Ada banyak hadiah tingkat 8 di istana, tetapi tingkat bahayanya sangat tinggi. Selain itu, gelar tingkat 8 tidak dapat diperoleh dengan hadiah di istana. Lagi pula, misi dapat diselesaikan dengan bantuan orang lain, tentu saja. Tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan nilai gelar tingkat 7 karena hadiahnya adalah hadiah tingkat 8 di istana. Tuan Istana Yu linglung sejenak sebelum menjawab. Kalau begitu, Tuan Istana Yu, Chumu jelas ingin memanfaatkan hubungannya dengan Tuan Istana Yu untuk melewati sebuah gelar. Chumu tahu bahwa mendapatkan gelar peringkat ke-8 tidaklah mudah. Singkatnya, ia harus terlebih dahulu mendapatkan hadiah peringkat ke-8 sebelum menemukan cara untuk menangani 400 juta emas yang dibutuhkan. Karena Tuan Muda Chu membutuhkannya, aku akan meminta bawahanku untuk melihat-lihat. Namun, rekan setim yang dipilih Tuan Muda haruslah yang terbaik, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, kata Tuan Istana Yu. Tuan Istana Yu bisa tenang saja. Aku tidak akan melakukan hal yang gegabah. Chumu langsung menganggukkan kepalanya. Penguasa Istana Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia tidak menyangka bahwa Tuan Muda Chu ini memiliki nafsu makan sebesar itu. Orang harus tahu bahwa penguasa Istana Yu dapat menggunakan jarinya untuk menghitung berapa banyak anggota generasi muda di Istana Jiwa yang bersedia menyelesaikan hadiah peringkat ke-8. Sendirian. Tuan Muda, anggota tim yang kau temukan pasti bisa diandalkan. Sebaiknya kau lihat apakah wanita muda berkaki indah itu sudah sampai di kota Tianxia. Kalau dia ada di sana, keselamatanmu terjamin. Setidaknya saat kau menghadapi serigala teror tahap ke-9, kau tidak akan berakhir begitu menyedihkan, kata Li Tua. Tidak akan mudah untuk menemukannya. Aku hanya bisa berharap dia datang ke Istana Jiwa untuk menemukanku. Chumu telah memerintahkan seorang anggota urusan istana untuk meninggalkan pesan. Jika Ye Qingzi datang ke Istana Jiwa untuk menemukannya, anggota urusan istana ini akan memberikan pesan kepadanya. Mungkinkah Tuan Muda berencana menyelesaikan misi tingkat 8 sendirian? Tanya Li Tua. Ya, Chumu menganggukkan kepalanya. Li Tua tidak bisa berkata apa-apa. Agaknya, penguasa Istana Yu juga mengira bahwa Chumu ingin membentuk tim untuk menyelesaikan misi hadiah tingkat 8. Jika dia tahu bahwa Chumu berencana melakukannya sendiri, wajahnya akan seperti Li Tua. Jangan bicarakan ini dulu. Li Tua, apakah menurutmu ada yang aneh dengan benda roh rubah iblis yang dibicarakan oleh Tuan Istana Yu sebelumnya? Ekspresi Chumu berubah serius. Mungkin ada pengusaha korup yang mempermainkan pasar. Ini tidak terlalu serius, seperti yang dikatakan oleh Palace Lord Yu. Barang itu adalah barang yang dipertukarkan di dalam Soul Palace jadi tidak ada tipuan yang bisa diambil. Li Tua membelai rambut janggutnya yang seperti kawat baja saat berbicara. Awalnya, Chumu juga mengira demikian. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, Chumu merasa ada yang tidak beres. Penguasa Istana Yu sebelumnya mengatakan bahwa seseorang dengan sengaja membeli semua item roh rubah iblis tingkat tinggi sebelum menjualnya sendiri ke beberapa faksi. Kemudian, ketika pihak lain menerima tawaran tersebut, orang tersebut dengan sengaja akan menunda waktu. Hal ini membuat Chumu merasa seseorang dengan sengaja melemparkan umpan untuk seseorang yang secara khusus membutuhkan benda roh rubah iblis. Mungkinkah itu Xia Guanghan?
Cumu bergumam pada dirinya sendiri. Satu-satunya orang yang mensubscribe channel Novel Donghua dan tahu bahwa Mo Xie dapat terus bermutasi adalah Putri Jinrou dan Xia Guanghan saat ini. Putri Jinrou hanyalah anggota generasi muda dan meskipun statusnya di Istana Mimpi Buruk sangat tinggi, kekuatannya tidak sebesar Xia Guanghan. Ditambah lagi hubungan Cumu dengan Liu Binglan, kecuali dia memberitahu orang yang lebih tinggi tentang masalah ini, dia pasti tidak akan bertindak membabi buta tanpa berpikir. Adapun Xia Guanghan, dia menggendong Putri Jinrou sambil menggunakan berbagai jebakan dan trik. Dia menjaga rahasia ini dengan ketat karena dia ingin mengambil keuntungan besar untuk dirinya sendiri. Sangat mungkin orang ini menduga bahwa Cumu akan datang ke kota Tianxia untuk berpartisipasi dalam pertempuran alam dan dengan demikian mulai melemparkan jaring besar untuk memancing Cumu. Jika bukan karena Palace Lord Yu yang memberitahunya tentang hal ini, Cumu benar-benar akan jatuh ke dalam perangkap, tak berdaya. Meskipun Cumu tidak akan cukup bodoh untuk bertukar di luar Soul Palace, melalui metode ini identitasnya pasti akan terungkap. Xia Guanghan, sepertinya kita harus menyelesaikan masalah di kota Tianxia. Cumu benar-benar harus waspada akan hal ini. Algojo yang kejam itu sudah mengasah pedangnya. Bab 338, Pemburu Wangsu, pemburu terkuat kelas 2. Setelah meninggalkan Istana Jiwa, Cumu segera pergi ke asosiasi berburu. Mungkin karena dia telah merasakan dua keagungan yang berbeda dari tahta kerajaan dan Istana Jiwa, saat Cumu melihat bangunan lain yang seharusnya membuatnya berseru kagum. Dia malah bersikap tenang. Saat memasuki asosiasi berburu, Cumu teringat pada wanita muda, Xiao Qin, yang dengan antusias membantunya dengan informasi berburu di kota Dun. Oleh karena itu, ketika Cumu melangkah masuk ke aula berburu utama, dia secara khusus bertanya apakah wanita muda ini ada di aula berburu utama. Memang, beberapa saat kemudian, Xiao Qin datang mengenakan pakaian merah muda-muda. Saat dia berlari, wajahnya kemerahan dan dia terlihat sangat imut, terutama dengan 4 anting rantai yang jatuh dari telinganya yang cantik, anting-anting itu bergoyang-goyang saat dia berlari. Menonjolkan wajahnya yang anggun. Tuan Muda Chu Chen, Anda akhirnya datang. Xiao Qin mengangkat wajah cantiknya, memasang ekspresi yang sangat imut dan patuh. Cumu menganggukkan kepalanya dan menyerahkan cincin penangkap jiwa di tangannya kepada Xiao Qin. Dia berkata, seharusnya ada sekitar 10 hewan peliharaan jiwa di sana. Bantu aku menyingkirkan mereka ke asosiasi perburuan. Aku akan pergi ke toko obat di sebelah untuk membeli obat. Oh, baiklah. Aku akan segera memanggil ahli penilaian untuk menilai 10 hewan peliharaan jiwamu. Xiao Qin mengambil cincin itu dan menangani hewan peliharaan jiwa yang diperoleh di alam liar seperti yang diminta oleh Cumu. Cumu saat ini memiliki total 60 juta di dalam dirinya sehingga dia harus mengumpulkan 40 juta lagi sebelum membeli jantung rubah neraka ekor 9. Meskipun jantung rubah neraka ekor 9 bisa jadi adalah jebakan yang dibuat oleh Xia Guanghan, Cumu benar-benar membutuhkan benda spiritual ini. Oleh karena itu, ia akan mengumpulkan uang terlebih dahulu dan penguasa istana Yu akan membantunya membelinya. Agaknya dengan penguasa istana yang agung, bahkan jika ada beberapa orang yang bersekongkol di balik layar yang memanipulasi hal-hal, orang ini tidak akan berani melakukan trik apapun. Cumu membeli sekitar 50 obat penyembuh tingkat ke-7. Cumu juga bersiap untuk mengumpulkan berbagai obat anti racun tingkat 7 dan menghabiskan uang untuk membeli 10 obat tingkat 8. 10 obat tingkat 8 harganya 5 juta emas, membuat hati Cumu sakit. Hanya saja, karena dia akan menuju ke dunia membingungkan tingkat 8, obat-obatan mahal ini diperlukan. Menghabiskan sekitar 7 juta untuk obat-obatan, ia menghabiskan 3 juta lagi untuk inti jiwa hewan peliharaan selama 2 bulan sehingga menghabiskan 10 juta lagi. Untungnya, saat Cumu berburu, ia mengumpulkan banyak benda roh, material mayat, kristal roh, kristal jiwa, dan benda-benda seperti kristal jiwa. Semua benda ini bernilai sekitar 10 juta setelah terjual dan dapat menutupi biaya besar yang baru saja dikeluarkannya. Xiao Qin melakukan semuanya dengan sangat efisien dan cepat. Cumu menyingkirkan semua yang dibutuhkannya dan Xiao Qin menyerahkan cincin spasial berisi 40 juta di dalamnya kepada Cumu. Begitu cepat, tanya Cumu sambil sedikit heran. Ya,
Aku tinggal di sini saat aku masih muda, dan aku kenal banyak paman. Aku memberikan cincin itu kepada mereka dan mereka segera membelinya dengan harga normal. Tuan muda, kau benar-benar mempercayaiku. Kau memberiku soul pad senilai 40 juta, kata Xiao Qin malu-malu. Mehem, terima kasih. Oh, Xiao Qin, apakah ada misi untuk tanah terlantar kuno? Tanya Cumu. Cumu telah memberitahu Tuan Istana Yu bahwa akan lebih baik jika misi internal tingkat 8 berada di dunia membingungkan tingkat 8, tanah terlantar kuno, yang akan dia tuju. Namun, jika asosiasi perburuan memiliki misi di tanah terlantar kuno, dia akan melakukannya karena dia akan mendapatkan uang lebih cepat. Mehem, oke, Xiao Qin menganggukkan kepalanya. Namun, dia segera menyadari sesuatu dan membuka matanya lebar-lebar. Dia menatap Cumu selama beberapa detik. Tuan muda Chu Chen, tanah terlantar kuno adalah dunia membingungkan tingkat 8. Kau akan ke sana. Saya memiliki gelar tingkat 6, apakah saya tidak diizinkan untuk melihatnya? Tanya Chu Chen. Melihat ekspresi Cumu, Xiao Qin tahu bahwa pria ini benar-benar akan pergi ke tanah terlantar kuno. Xiao Qin jelas tahu betapa mengerikannya dunia tingkat 8 yang membingungkan itu dan hampir semua misi di sana adalah misi tingkat 8. Dia tidak pernah menyangka bahwa Cumu akan mengambil misi tingkat 8 di tingkat ke-6. Aturan mengatakan kau tidak bisa, tapi jika Tuan Muda menginginkannya, Xiao Qin mungkin masih bisa membantumu, kata Xiao Qin dengan suara yang sangat lembut. Wajah Cumu menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan, karena dia tidak pernah menyangka wanita muda dari asosiasi perburuan ini memiliki metode seperti itu. Jika dia bisa mendapatkan misi tingkat 8 di asosiasi perburuan, serta misi istana-istana jiwa, dia bahkan berpotensi mendapatkan 200 juta perjalanan ini. Peralatan Zanye, item roh Night Thunder Dream Beast, dan item roh White Night Mare semuanya bisa ditangani sekaligus. Cumu menunggu sebentar di aula utama asosiasi perburuan. Kemudian, sangat disayangkan, dia kebetulan melihat Raja Perburuan Baru Kota Dun, Luo Peng, masuk melalui pintu masuk. Di sebelah Luo Peng ada seorang pria berkulit gelap. Pria ini tampak seperti seseorang yang mudah tenggelam dalam keramaian. Dengan saksama mengamatinya, dia menemukan bahwa orang ini memiliki pupil berwarna coklat dan selalu memancarkan aura yang mengesankan. Ketika orang-orang meliriknya, mereka tanpa sadar akan memperlihatkan ekspresi malu-malu. Kakak Wang, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu dalam hal berburu? Saat ini kau dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatanmu sendiri untuk menjelajahi dunia membingungkan tingkat 8. Di sisi lain, aku hanya dapat menjelajahi dunia membingungkan tingkat 7. Luo Peng berjalan sambil tersenyum hormat dan berbicara kepada pria di sebelahnya. Posisi pria berkulit gelap itu tidak rata-rata dan saat ia memasuki aula utama asosiasi perburuan. Para anggota urusan perburuan dan anggota perburuan menyambutnya saat ia dengan tenang berjalan melewati mereka. Itu Wang Su. Kudengar dia membawa pulang hewan peliharaan anak tingkat raja kelas menengah dari hutan Huikui belum lama ini dan menjualnya seharga 200 juta. Aku yakin emas ini bisa menaikkan hewan peliharaan jiwanya satu tingkat. Beberapa orang di samping Cumu mulai berbicara dengan suara lembut. Dia adalah orang terkuat di Battle of the Realm tingkat 2 kali ini. Masih ada 9 bulan sebelum Battle of the Realm dan tim yang dipimpinnya kali ini seharusnya bisa mendapatkan peringkat tinggi kali ini, mengumpulkan kehormatan untuk asosiasi perburuan kita. Benar sekali. Oh, kudengar Wang Su dulunya hanya seorang pelayan biasa di asosiasi perburuan. Ini bukan rahasia lagi. Dia tidak punya latar belakang dan dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai level ini. Pria berkulit gelap bernama Wang Su yang berjalan memasuki aula utama asosiasi berburu menjadi titik fokus dan semua orang selain Cumu membicarakannya. Karena dia adalah ahli tingkat 2, Cumu tentu harus memperhatikannya. Bagaimanapun, dia akan menjadi pesaingnya dalam 9 bulan. Oh, kau juga di sini. Aku benar-benar tidak dapat menemukanmu. Dengan cepat, Luo Peng menemukan Cumu duduk dengan nyaman di aula utama asosiasi berburu. Cumu tidak menganggap Luo Peng sebagai pesaingnya dan hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apapun. Kakak Wang, ini Chu Chen dari Istana Jiwa, yang pernah kuceritakan padamu sebelumnya.
Luo Peng tidak menyadari bahwa Cumu mengabaikannya, sebaliknya, dia secara khusus menunjuknya ke Wang Su. Oh, kaulah orang yang mengalahkan Luo Peng. Istana Jiwa memang memiliki banyak ahli tersembunyi. Wang Su berdiri di sana dan mata coklatnya menatap Cumu. Tatapan Wang Su tidak merendahkan, sebaliknya, dia menatap Cumu dengan ekspresi seperti orang tua. Tatapannya juga membuat orang tidak nyaman, terutama karena orang ini tampaknya sengaja berbicara atas nama Luo Peng. Matanya yang telah dipupuk oleh banyak pertempuran dan sedikit seperti binatang buas dipenuhi dengan niat yang kuat. Tatapan mata Cumu berubah dingin. Ketika orang lain menunjukkan taring mereka, kecenderungan buas Cumu juga akan mengalir dari matanya. Wang Su merasa Cumu berhadapan langsung dengannya, dan segera bersikap tidak sopan. Dia melepaskan auranya sepenuhnya. Ketika pupil hitam bertemu dengan pupil coklat, tatapannya seperti dua pedang dingin yang saling bersilangan. Niat membunuh hampir memenuhi udara, menurunkan suhu di sekitarnya. Luo Peng berdiri di samping dengan linglung saat dia menatap kedua binatang buas ini. Orang harus tahu bahwa Luo Peng sendiri sering menjelajahi dunia yang buas dan membingungkan. Tetapi dia merasa bahwa kedua orang ini bahkan lebih menakutkan daripada hewan peliharaan jiwa yang buas dan kuat itu. Bukankah ini saudara Wang? Xiao Qin masuk, tidak menyadari situasi tersebut. Dia hendak menyapa Wang Su, ketika dia tiba-tiba pucat pasi karena pertarungan dingin antara Cumu dan Wang Su. Melihat Xiao Qin yang imut berjalan masuk, Wang Su adalah orang pertama yang menarik tekanan yang berlebihan itu, dan dia memasang ekspresi seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Saudari Xiao Qin, apakah Anda baik-baik saja akhir-akhir ini? Wang Su tertawa. Ya, Xiao Qin masih belum pulih dari keterkejutannya. Wajahnya pucat, dan dia menatap Wang Su yang gelap sebelum menatap Cumu yang melepaskan aura buasnya. Kakak masih ada urusan, aku pergi dulu. Wang Su memberi salam, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, dia berjalan menuju aula bagian dalam asosiasi berburu. Xiao Qin masih memasang ekspresi bingung, sementara ekspresi Luo Peng agak aneh. Chu Chen, aku ingin bertarung denganmu lagi. Kau yang pilih waktu dan tempatnya. Luo Peng tentu saja tidak akan pergi begitu saja. Ia pulih dari keterkejutannya dan kemudian segera berbicara kepada Cumu. Kebetulan aku juga akan berlatih di dunia membingungkan tingkat ke-7. Saat aku kembali, kita akan menyimak channel novel Donghua dan bertarung lagi. Kita akan tentukan waktunya 2 bulan kemudian dan kau bisa memilih medan perangnya. Luo Peng cukup percaya diri. Setelah berbicara, Luo Peng tampaknya masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Wang Su dan dia buru-buru mengikutinya. Dia juga mengabaikan apakah Cumu benar-benar setuju untuk bertarung dengannya. Cumu tidak peduli, pandangannya jatuh pada Xiao Qin yang perlahan pulih. Diam-diam dia bingung dan terkejut bahwa wanita muda ini tampaknya memiliki banyak kemampuan dan tampaknya tidak sesederhana anggota asosiasi perburuan biasa. Apakah ada misi di tanah terlantar kuno? Cumu tidak menyelidiki keadaan Xiao Qin dan malah bertanya tentang apa yang dia pedulikan. Ada, hadiahnya 100 juta, tapi... Xiao Qin buru-buru menganggukkan kepalanya. Aula dalam asosiasi berburu. Tidak heran kau kalah darinya. Bocah Istana Jiwa ini jelas salah satu anak muda Istana Jiwa yang tidak normal. Wang Su melirik Luo Peng sambil berbicara. Kakak Wang, saat itu aku hanya memanggil satu hewan peliharaan utama. Selain itu, dalam 2 bulan, aku akan memiliki 2 hewan peliharaan utama yang dapat meningkat menjadi Raja Semu tahap ke-8. Saat itu tiba, dia pasti bukan lawanku. Luo Peng sedikit tidak setuju saat berbicara. Saat kau kalah darinya, kau tidak kalah dari lawannya. Sikap dingin dan tenangnya terbentuk melalui pelatihan abnormal yang sangat lama. Bahkan jika hewan peliharaan jiwamu lebih kuat darinya, peluangmu untuk kalah lebih besar daripada peluangmu untuk menang. Bab 339. Kota kuno, roh angin kuno. Selama hewan peliharaan jiwaku jauh lebih kuat, bahkan jika aku lebih lemah tetapi masih bisa mengendalikan diri, apakah aku masih akan kalah darinya? Kata Guo Peng. Tentu saja tidak, yang terpenting adalah kekuatan hewan peliharaan jiwamu. Wang Su tersenyum. Kenyataannya, Wang Su dapat merasakan bahwa istana jiwa Chu Chen kemungkinan besar sama seperti dirinya.
Seseorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berjalan selangkah demi selangkah hingga ke tempat mereka berada saat ini. Namun, dari apa yang dilihat Wang Su, Chu Chen masih tidak mengancamnya. Dia paling-paling seperti Luo Peng, yang berkeliaran di tingkat ketiga. Dengan petunjuk dari saudara Wang, aku akan berlatih keras di dunia membingungkan tingkat ketujuh dalam 2 bulan ke depan dan meningkatkan kekuatan hewan peliharaan jiwaku. Kemudian, aku pasti akan mengalahkannya di hadapan Nona Tinglan dan mendapatkan kembali kehormatanku. Kata Luo Peng dengan penuh tekad. Oh, kau masih tidak bisa melupakan kecantikan istana jiwa itu. Kudengar banyak orang yang terpikat padanya. Ada beberapa kesulitan untuk menonjol dari semua pesaingmu. Wang Su tertawa dan berkata, aku akan membuatnya lebih menghormatiku lagi, kata Luo Peng. Di dalam hunting hall, Tuan Muda, tidak banyak yang pergi ke tanah tandus kuno. Dan hewan peliharaan jiwa muda yang diinginkan si penyewa berada di tempat yang sangat dalam dan tidak berada di tengah. Itulah sebabnya hadiahnya tidak pernah diterima. Si penyewa sendiri siap untuk membatalkan hadiahnya. Qin kecil menjelaskan hadiah tingkat 8 ini kepada Chu Mu dengan kasar. Di sebelah selatan gurun kuno terdapat sebuah kota kuno. Kota ini sebenarnya adalah kota Tianxia yang paling awal. Ribuan tahun yang lalu, kota Tianxia dipilih untuk dibangun di gurun kuno. Namun, pengintaian tidak mendeteksi masalah besar, yaitu fakta bahwa posisi itu masih merupakan bagian dari jajaran dunia membingungkan tingkat ke-8. Ribuan tahun yang lalu, perjanjian jiwa dan jiwa manusia belum selengkap dan sedewasa sekarang. Dunia membingungkan tingkat ke-8 setara dengan dunia membingungkan tingkat ke-10 saat ini. Sangat sulit bagi sebuah kota untuk tetap berada di dunia membingungkan tingkat ke-10. Sejarah mencatat bahwa kota kuno ini telah berdiri selama hampir 300 tahun. Setelah 300 tahun, kota kuno ini masih dimangsa oleh kelompok Solpet, menjadi habitat bagi banyak Solpet. Penyewa hadiah level ke-8 ini ingin pemburu pergi ke kota gurun kuno ini dan menangkap hewan peliharaan jiwa yang cukup tua, roh angin kuno. Roh angin kuno, dunia elemental, tipe angin, spesies peri, subspesies roh angin kuno, pangkat komandan kelas menengah. Menangkap roh angin kuno tidaklah terlalu sulit. Lagi pula, roh angin kuno hanyalah pangkat komandan kelas menengah. Pangkat komandan kelas menengah harganya antara 500.000 hingga 3 juta emas di pasaran. Jika kualitasnya lebih tinggi, harganya mungkin akan naik lebih jauh. Menetapkan hadiah sebesar 100 juta untuk hewan peliharaan jiwa seperti itu tentu akan membuat banyak pelatih hewan peliharaan jiwa bingung. Namun, Chu Mu mengerti maksud si penyewa. Seorang pelatih hewan peliharaan jiwa yang benar-benar profesional tidak akan hanya melihat peringkat spesies hewan peliharaan jiwa. Peringkat spesies Solpet biasanya mengacu pada kekuatan bertarung bawaan Solpet. Namun, kekuatan bertarung dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan penguatan item Sol. Banyak pelatih Solpet hanya mengejar Solpet peringkat spesies tinggi dan mudah terjebak dalam perangkap logika ini. Hewan peliharaan jiwa peringkat spesies tinggi kuat dan memiliki peringkat teknik tinggi, menggunakan beberapa teknik atau keunggulan spesies yang luar biasa. Namun, jika tidak memuaskan dan tidak dapat menemukan sinergi dengan hewan peliharaan jiwa lainnya, maka hewan peliharaan jiwa tersebut akan memiliki kegunaan terbatas bahkan jika fasenya meningkat. Namun, Solpet yang memuaskan biasanya memiliki tipe atau kemampuan khusus. Kemampuan tersebut, jika ditambahkan dengan Solpet lainnya, dapat melipat gandakan kekuatan bertarung setiap orang, sehingga nilainya terlihat. Ketika Chu Mu memilih Solpet, dia sangat berhati-hati. Kecuali jika dia bertemu Solpet tingkat kaisar, jika tidak memuaskan, Chu Mu akan tetap menjualnya untuk mendapatkan uang dan memperkuat Solpet miliknya saat ini. Roh angin kuno dari hadiah peringkat ke-8 ini, dari namanya saja, pasti sudah menjadi hewan peliharaan jiwa yang tidak biasa. Mungkin saja, melalui sabuk angin yang tak terhitung jumlahnya, hanya kota gurun kuno ini yang memiliki hewan peliharaan jiwa ini. Kali ini, pelatih hewan peliharaan jiwa yang membutuhkan roh angin kuno sebagai hewan peliharaan jiwa tipe angin tetapi tidak dapat pergi sendiri harus memberikan hadiah yang meyakinkan. Ancient Wasteland bukanlah tempat yang berani dikunjungi siapapun. Terutama di dekat kota, ada bahaya di mana-mana dan binatang buas berkeliaran.
Jika penyewa hadiah benar-benar menginginkan roh angin kuno, hadiah apapun di bawah peringkat ke-8 pasti tidak akan menarik minat siapapun. Bersedia membayar 100 juta untuk hewan peliharaan jiwa peringkat komandan, itu pasti pelatih hewan peliharaan jiwa yang benar-benar mengesankan. Kata Cumu. Tuan muda, karena Anda hanya bergelar tingkat 6 dan tidak memiliki ketenaran, si penyewa tidak percaya Anda dapat menyimak channel novel Donghua dan menyelesaikan hadiahnya. Jadi dia mungkin tidak akan membayar Anda hadiah 10% di muka, kata Qin kecil pelan. Itu tidak masalah. Dalam 1 bulan, setidaknya 2 bulan, aku akan memberikan roh angin kuno kepadanya. Kata Cumu. Karena dia menerima hadiah lintas peringkat, Cumu tidak berharap akan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Selama mereka bersedia memberikan hadiah kepadanya, semuanya baik-baik saja. Bonti mengatakan, kapanpun kamu mendapatkan roh angin kuno, dia akan selalu membelinya dengan 100 juta emas, kata Little Qin. Cumu mengangguk dan menyimpan gulungan hadiah berisi informasi spesifik tentang roh angin kuno. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Little Qin, dia langsung menuju Istana Jiwa. Ketika Cumu melangkah masuk ke aula Istana Jiwa, sudah ada seorang anggota Istana Jiwa wanita yang menunggu Cumu. Itu pasti bawahan yang diperintahkan oleh Kepala Istana Yu untuk memberikan hadiah tingkat 8 kepada Cumu. Pelayan wanita itu adalah pelayan Tuan Istana Yu, Jia Jing. Apakah Anda Tuan Muda Chu Chen? Gadis muda bernama Jia Jing bertanya sambil menatap Cumu. Apakah ada hadiah di Ancient Wasteland? Cumu mengangguk dan bertanya langsung. Ada. Jia Jing tersadar dari keterkejutannya dan cepat-cepat mengangguk. Ketika gadis muda ini memanggilnya Tuan Muda, Cumu tahu bahwa Kepala Istana Yu sangat berhati-hati untuk tidak mengungkapkan identitas Cumu. Dengan cara ini, Cumu terhindar dari banyak masalah yang tidak perlu. Sebelumnya dari ekspresi Little Qin dan sekarang Jia Jing, orang bisa melihat bahwa hampir tidak ada seorang pun seusia Cumu yang pernah meminta hadiah peringkat ke-8 di Hunters Alliance dan Soul Palace. Jia Jing tidak berani bertanya terlalu banyak. Setelah merasa heran, dia pun menuruti perintah Kepala Istana Yu dan memberitahu Cumu tentang isi hadiahnya. 70 juta. Hadiahnya ada di gurun utara Ancient Wasteland. Di sana ada sekelompok kalajengking gurun liar. Kumbang Xuanzhen, binatang 7 diagram, mengalami fase gelisah setelah metamorfosisnya. Fase gelisah ini membutuhkan racun kalajengking gurun liar untuk menenangkannya. Khususnya, setelah ditenangkan oleh racun kalajengking gurun liar, racun tersebut dapat menyatu dengan bila kumbang Xuanzhen dan melengkapi penguatan dengan racun. Jadi, pejabat Istana Xuanzhen Palace merilis hadiah peringkat ke-8 ini untuk memberi manfaat kepada semua pelatih hewan peliharaan jiwa dengan kumbang Xuanzhen. Dengan harapan ada tim yang akan pergi ke sisi utara tanah terlantar kuno untuk mengumpulkan racun. Berapa porsi? Tanya Cumu. Kumpulkan 1000 porsi. Setelah 1000 porsi, setiap porsi akan dibeli dengan harga 50.000. Semua kalajengking gurun liar harus berada di atas fase ke-8 karena hanya racun fase ke-8 yang dapat memuaskan kumbang Xuanzhen. Kata Jia Jing. Mata Cumu berbinar, itu berarti semakin banyak kalajengking gurun liar yang dibunuhnya, semakin banyak hadiah yang diterimanya. Hadiah tak terbatas seperti itu sangat sulit didapat. Cumu pasti sangat membutuhkan uang saat ini. Meskipun hadiahnya sangat mekanis, jelas merupakan tantangan bagi Cumu untuk melampaui dirinya sendiri. Jika dia menyelesaikan kedua hadiah ini, ketika Cumu melangkah ke dunia membingungkan tingkat 8 di masa depan, dia pasti tidak akan berada dalam situasi yang sulit. Dan Cumu memiliki keyakinan mutlak bahwa, dalam 9 bulan terakhir ini, dia dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat kedua pertempuran alam. Dan, Cumu segera teringat sebuah pertanyaan, yaitu efek racun dari prajurit perang pohon iblis. Mungkin dia bisa menggunakan kalajengking gurun liar ini untuk memenuhinya. Tuan Muda, apakah Anda punya perintah lain? Jia Jing sudah memberitahu Cumu tentang informasi hadiah itu. Melihat mata Cumu masih tertuju padanya, dia merasa aneh tetapi dengan cepat bertanya. Ada 100 juta emas di dalam cincin spasial ini. Berikan kepada Master Istana Yu dan katakan padanya untuk membeli jantung rubah neraka ekor 9. Cumu memberikan cincin itu kepada Jia Jing dan memberitahunya. Oke.
Jia Jing jelas tidak menyangka bahwa Cumu tiba-tiba akan memberikan cincin spasial senilai 100 juta, tetapi dia segera menyadarinya dan mengangguk. Pergilah, cepatlah, Master Istana Yu, aku ingin pergi lebih awal. Kata Cumu. Jia Jing membuka mulut kecilnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat generasi muda berbicara kepada Tuan Istana Yu dengan nada tergesa-gesa. Ketika Jia Jing pergi, Cumu dapat dengan mudah mencari barang-barang yang dibutuhkannya di Istana Jiwa. Begitu hadiahnya habis, dia bisa mendapatkan gelar tingkat ke-7 dan dia bisa mendapatkan semuanya dengan harga diskon. Tuan muda. Cumu baru saja melihat hadiah saat suara seorang gadis muda terdengar. Cumu bertanya-tanya mengapa Jia Jing kembali begitu cepat. Ada apa? Cumu bahkan tidak melihat ke arah Jia Jing dan bertanya dengan santai. Matanya saat ini tertuju pada item jiwa tipe gelap iblis yang dibutuhkan Night Thunder Dream Beast. Berjalan di samping Cumu, gadis muda itu tercengang. Dia menggunakan matanya yang indah untuk menatap Cumu. Setelah beberapa saat, matanya tertuju pada pria berpakaian putih di samping Cumu. Pria berpakaian putih itu juga menatap aneh ke arah Cumu yang telah menjawab pertanyaannya, tampak sangat tertarik. Cumu menyadari tatapan kedua orang itu dan ketika dia berbalik, dia menyadari bahwa gadis muda itu bukanlah Jia Jing, dan Jia Jing memanggilnya Tuan Muda dan bukan Tuan Muda. Istana Jiwa Tuan Muda. Cumu segera menyadari bahwa pria berpakaian putih ini adalah salah satu dari 9 Tuan Muda Istana Jiwa. Bab 340, Evolusi Mosie, Fase ke-8 Inferno Fox. Orang ini adalah Tuan Muda ketiga, Teng Lang. Suara Litua perlahan terdengar. Tuan muda ketiga Teng Lang tampak berusia sekitar 25-26 tahun, dengan wajah putih dan tampan. Tanpa mengetahui identitasnya, mudah untuk mengira dia sebagai seorang sarjana yang sopan. Ditambah dengan temperamennya yang unggul, dia memiliki daya tarik yang besar. Dari mata gadis muda itu, orang bisa melihat dia dengan mudah memikat para wanita. Namaku Teng Lang, teman yang belum pernah kulihat sebelumnya. Mata Teng Lang yang seperti batu permata hitam menatap Cumu, wajahnya tersenyum. Oh, jadi kau tuan muda ketiga. Ketenangan mental Cumu cukup tinggi. Menghadapi tuan muda istana jiwa yang benar-benar asli ini, dia menjawab dengan sangat mudah. Tapi tidak banyak orang yang mengenaliku. Kau juga tampak rendah hati. Teng Lang tertawa dan melihat sekeliling. Sebagai tuan muda istana jiwa, mereka menjadi pusat perhatian dimanapun mereka pergi. Namun jelas, selain beberapa pelatih hewan peliharaan jiwa wanita yang sesekali melirik, tidak ada yang benar-benar memperhatikan tuan muda berpakaian putih ini. Demikian pula, Teng Lang tidak menyadari ada yang secara khusus memperhatikan pria yang mengaku sebagai tuan muda ini. Cumu dapat mengetahui dari kata-kata Teng Lang bahwa dia juga belum bisa menebak tuan muda yang mana. Pada kenyataannya, Tuan Muda dan Tuan Muda biasanya tidak saling bertemu. Setidaknya Teng Lang yang tidak muncul ini hanya mengenali Tuan Muda yang bertanding melawannya di pertempuran alam terakhir. Dari mereka yang melewati Tuan Muda kelima, dia hampir tidak mengenali satupun. Bahkan mereka yang dia temui secara sepintas sudah beberapa tahun yang lalu. Aku akan pergi ke dunia membingungkan ketujuh untuk melatih hewan peliharaan jiwaku yang baru. Apakah kau tertarik untuk ikut denganku? Teng Lang dapat mengetahui bahwa Cumu berencana pergi ke dunia membingungkan untuk berlatih. Biasanya, seorang ahli muda berusia 20-an menjelajahi dunia membingungkan tingkat kelima. Hanya anggota luar biasa yang pergi ke dunia membingungkan tingkat ke-6. Para ahli generasi muda tingkat atas dari faksi besar adalah satu-satunya yang berani pergi ke dunia membingungkan tingkat ke-7. Orang-orang ini biasanya terkenal. Tuan muda ketiga ini bahkan tidak menanyakan kekuatan Cumu sebelum mengusulkan untuk pergi ke dunia membingungkan tingkat ke-7. Kenyataannya, dari apa yang dilihat tuan muda ini, jika kekuatan Cumu mirip dengan para ahli faksi normal, maka dia tidak seharusnya disebut tuan muda. Tidak perlu, aku sudah menerima hadiahnya. Cumu menolak niat baik tuan muda ini. Kalau begitu, aku doakan semoga beruntung. Teng Lang tidak banyak bicara pada Cumu. Berdiri, dia meninggalkan aula istana jiwa bersama gadis muda itu. Tuan muda ketiga Teng Lang pergi dengan sangat cepat, bahkan tidak menanyakan tuan muda yang mana Cumu, membuat Cumu agak penasaran.
Tuan muda, Teng Lang ini adalah ahli terbaik kedua dari generasi muda Istana Jiwa. Hewan peliharaan jiwanya seringkali berada pada fase ke-10. Dalam kompetisi hewan peliharaan jiwa peringkat kaisar, dia adalah salah satu kompetisi yang paling kuat. Cumu tahu bahwa dia masih jauh dari para ahli tingkat atas sejati generasi muda. Namun, Cumu percaya bahwa, dalam beberapa tahun, dia pasti bisa berdiri di tempat yang sama dengan mereka. Cumu tidak menunggu lama di aula utama sebelum Jia Jing kembali dengan cincin spasial. Tuan muda, ini adalah hal yang Anda minta. Jia Jing dengan hati-hati memberikan Cumu cincin spasial dengan 9 ekor Inferno Fox Heart senilai 100 juta. Ada masalah? Tanya Cumu. Ya, tapi kepala istana Yu berkata hal itu tidak akan memengaruhi pembelian Tuan muda. Selain itu, kepala istana Yu telah mengirim seseorang untuk mencari tahu latar belakang orang yang memainkan trik ini di balik layar. Jia Jing. Kalau dia tahu siapa pelakunya, biar Master Istana Yu saja yang beritahu aku. Kata Cumu. Jika itu adalah rencana Xia Guanghan, Cumu pasti akan terlebih dahulu mengungkap orang yang merencanakan ini dan mencari kesempatan untuk membasminya. Cumu tidak takut lagi pada Xia Guanghan sekarang. Setelah latihan ini, jaraknya dengan Xia Guanghan menyusut lagi. Kedua, dia memiliki istana jiwa di belakangnya. Bagaimana mungkin seorang tuan muda istana jiwa takut pada seseorang yang memperoleh gelar tingkat ke-9 dengan cara yang tidak diketahui? Di masa lalu, Xia Guanghan adalah lawan yang sulit dikalahkan. Namun, Cumu juga bukan seperti dulu. Xia Guanghan hanyalah seorang badut yang suka melakukan trik kecil. Baiklah, kalau begitu tuan muda akan pergi sekarang. Tanya Jia Jing. Ada lagi. Cumu melihat Jia Jing ingin mengatakan sesuatu, jadi dia bertanya. Tuan Istana Yu memintaku menjadi pelayanmu, tapi aku tidak tahu kedudukan tuan muda, jadi aku tidak tahu harus berbuat apa, kata Jia Jing dengan suara kecil. Aku ingin membeli sesuatu, bantu aku memeriksanya. Selain itu, bantu aku mensubscribe channel Novel Donghua dan menemukan 2 orang di kota ini, tidak ada yang lain, kata Cumu. Sesederhana itu. Jia Jing tidak percaya sesederhana itu. Untuk menyelesaikan hadiah tingkat ke-8 ini, setidaknya dibutuhkan beberapa bulan. Cumu tidak menunggu lama untuk meninggalkan istana jiwa, namun di bawah bimbingan Jia Jing, dia menemukan tempat untuk beristirahat di dalam istana tengah istana jiwa. Istana jiwa adalah sekelompok istana besar. Cumu adalah seorang tuan muda, jadi pada dasarnya dia bisa beristirahat di mana saja. Selain itu, Istana jiwa memiliki banyak tempat tidur mewah, jadi Cumu tidak perlu pergi ke hotel luar untuk tinggal. Cumu tidak langsung menuju ke dunia membingungkan tingkat ke-8 karena dia ingin memperkuat Mo Xie. Nine-Tail Inferno Fox Heart adalah benda berharga senilai 100 juta. Cumu tidak akan membiarkan Mo Xie memakannya begitu saja dan membiarkannya mencari cara untuk menyerapnya dengan caranya sendiri. Sebagian besar item jiwa memerlukan bimbingan pelatih hewan peliharaan jiwa agar hewan peliharaan jiwa dapat menyerapnya secara perlahan. Setelah Cumu memberikan Mo Xie hati rubah neraka ekor 9, ia segera mengumpulkan kekuatan mentalnya dan mulai menggabungkan energi spesies besar dari kristal organ ke dalam tubuh Mo Xie. Tipe rubah neraka berekor 9 adalah binatang buas, iblis, dan api. Cumu tidak perlu melatihnya dengan sengaja. Distribusi tipenya persis seperti Mo Xie, jadi yang perlu dilakukan Cumu adalah tidak membiarkan Mo Xie menelan terlalu cepat. Dia juga tidak boleh membiarkan energi besar terbuang sia-sia di perut Mo Xie dan akhirnya menghilang. Mo Xie mengeluarkan erangan pelan. Proses penguatan item jiwa akan membangun kembali tubuh hewan peliharaan jiwa secara menyeluruh. Pembangunan kembali ini adalah proses yang memperkuat tulang, otot, dan pembuluh darah. Proses ini sangat menyakitkan. Cumu menenangkan Mo Xie kecil, saat dia dengan susah payah menyerap semua energi rubah neraka ke dalam tubuhnya. Dengan cepat sekali, tubuh Mo Xie berubah. Mo Xie awalnya tetap dalam keadaan penampilannya yang menyedihkan, tetapi dengan sapuan energi, api kerajaan di tubuhnya mulai terbakar. Menyebabkan penampilannya yang menyedihkan perlahan menghilang di dalam api. Sangat panas. Duduk di dalam rumah, Jia Jing, yang sedang menunggu Cumu di dalam rumah, mencibirkan bibirnya dan berkata,
Merasa bosan, matanya secara alami tertuju pada Cumu yang duduk di tempat tidurnya, diam-diam mengamati sosok heroik Cumu. Hah, tiba-tiba Jia Jing berkata dengan suara keras. Jia Jing baru saja hendak mendekat untuk melihat Cumu ketika dia tiba-tiba menyadari Cumu sedang terbakar dengan api tak berbentuk. Nyala api ini terbentuk dalam dua lapisan, yaitu nyala api merah jahat dan nyala api darah yang cemerlang. Warnanya bahkan lebih terang dari nyala api Mo Xie sebelumnya. Di dalam ruang hewan peliharaan jiwa, tubuh Mo Xie melepaskan api yang hampir menghabiskan seluruh perjanjian jiwa ke-9 Cumu. Jika Cumu tidak memiliki ketahanan yang kuat terhadap api ini mungkin akan menyebabkan beberapa luka bakar pada jiwa Cumu. Di dalam ruang perjanjian jiwa ke-9, bulu perak murni Mo Xie mulai menari mengikuti kobaran api. Kekuatan iblis memancar, menyebabkan Cumu merasa seolah-olah ruang perjanjian jiwanya akan hancur. Ruang fakta jiwa jelas merupakan konstruksi jiwa dari pelatih hewan peliharaan jiwa. Itu tidak terkalahkan. Begitu kekuatan hewan peliharaan jiwa terlalu kuat, itu pasti dapat menghancurkan ruang ini. Inilah alasan mengapa banyak pelatih hewan peliharaan jiwa tidak berani menandatangani kontrak dengan hewan peliharaan jiwa yang terlalu kuat. Cumu sudah menjadi ahli jiwa ingatan ketiga, jadi ruang hewan peliharaan jiwanya pasti sangat kokoh. Namun, meski begitu, ruang itu mulai bergetar. Cumu sendiri terpana oleh aura Mo Xie. Cumu tahu Mo Xie tidak hanya bertransformasi sekarang. Dari fase ke-7 ke fase ke-8, proses ini merupakan lompatan kekuatan. Dan diperkuat oleh item jiwa dari spesies yang sama, Mo Xie sangat mungkin dapat berubah menjadi raja tingkat menengah. Rubah neraka ekor 9 dapat meningkatkan kekuatan Mo Xie ke tahap ketiga fase ke-8. Jika kekuatan bertarungnya meningkat ke raja kelas menengah, maka itu akan setara dengan peningkatan kekuatan Mo Xie beberapa tahap. Begitu ia mampu melawan raja kelas rendah tahap tinggi fase ke-8, jika mereka harus menghadapi serigala teror fase ke-9, bahkan jika mereka tidak bisa menang. Mereka pasti tidak perlu khawatir akan langsung terbunuh secara tidak sengaja. Mereka bahkan dapat menyebabkan kerusakan mematikan pada serigala teror tahap tengah fase ke-9. Raja tingkat menengah, Mo Xie, kau harus bertahan. Teriak Cumu pelan. Selama Mo Xie mampu menahan rasa sakit yang luar biasa yang datang bersama rubah neraka yang kuat, maka ada harapan untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat raja kelas menengah. Kemudian, dunia membingungkan tingkat ke-8 akan segera menjadi tempat yang nyaman bagi Cumu. Tiba-tiba, api Mo Xie padam. Jelas, saat Mo Xie hendak mencapai peringkat raja kelas menengah, energi dari rubah neraka ekor 9 habis. Sepertinya aku perlu membeli semacam item penguat jiwa sebelum kita bisa menerobos. Jantung rubah neraka berekor 9 ini pada akhirnya hanya digunakan untuk meningkatkan level. Cumu mendesah. Tulang-tulang Mo Xie memiliki darah mutasi. Cumu percaya bahwa, di bawah rangsangan tertentu, Mo Xie dapat menyelesaikan peningkatan melalui pertempuran. Namun, Mo Xie membutuhkan waktu 3 tahun untuk berubah dari rubah iblis ekor 6 api jahat menjadi rubah neraka ekor 9 api kerajaan. Semakin tinggi pangkatnya, semakin lama waktu mutasinya. Cumu tidak tahu kapan Mo Xie akan bermutasi ke pangkat yang lebih tinggi. Adapun level Mo Xie berikutnya, Cumu sangat bersemangat. Rubah api 9 ekor api kerajaan adalah pangkat komandan, tetapi kekuatan tempurnya adalah pangkat raja semu. Namun morph berikutnya, Mo Xie dapat membuat spesiesnya naik pangkat menjadi raja, bukankah kekuatan tempurnya akan naik pangkat menjadi kaisar? Memikirkan hal itu, Cumu tidak sabar untuk membuat Mo Xie menyelesaikan wujudnya selanjutnya. Karena, begitu dia membuat Mo Xie mencapai fase ke-10, kekuatan bertarungnya adalah tingkat kaisar, maka dia akan mampu berdiri di atas semua orang di alam hewan peliharaan jiwa. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya.
Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.